Wali Kota Maidi salurkan sembako untuk PKL. Kota Madiun raih predikat Kota Layak Anak kategori Nindya. Seniman gelar konser hibur warga yang tengah isoman. Dermawan bagikan selimut kepada tunawisma. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Berbagai bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kota Madiun terus mengalir. Wali Kota Madiun Maidi mulai menyalurkan bantuan sembako kepada PKL. Selain itu, Wali Kota juga mendirikan gerai masker gratis dan mempersiapkan gedung sekolah sebagai alternatif ruang isolasi pasien COVID-19. Upaya pemerintah meringankan beban masyarakat melalui bantuan bahan makanan terus mengalir. Kali ini setidaknya Wali Kota Madiun Maidi menyalurkan puluhan bantuan paket bahan makanan untuk pedagang kaki lima atau PKL Selasa 27 Juli 2021. Bahan makanan tersebut terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula, 1 liter minyak goreng dan 1 bungkus kecap 500 ml. Selain itu juga ditambahkan uang santunan sebesar Rp100.000. Wali Kota berharap saat melintas petugas sosial seperti penarik gerobak sampah untuk diberikan makan secara cuma-cuma. Begitu juga dengan masyarakat lain yang sekiranya membutuhkan. Kegiatan tersebut memang seperti program 1 RT 1 dapur umum. Bedanya, PKL yang dilibatkan bukan di lingkungan RT tersebut, tetapi mereka yang berjualan di pinggir jalan, mulai di Jalan Merpati, Agus Salim, Alun-Alun, hingga depan Pasar Besar dan PKL di Jalan Dr. Sutomo. PKL pagi itu menyediakan nasi yang akan untuk sarapan. Ada yang nasi jotos, ada yang nasi macam-macam. Maka kalau PKL pagi ini di tepi jalan itu semuanya sudah dikasih sembako, kasih duit, tolong nek jual aja larang-larang. Ini kan membantu masyarakat. Yang kedua, kalau ada kegiatan sosial, orang ngangkut sampah, orang nyapu, tolong dibantu nggak usah bayar. Iki lo tak titip sembako, iki lo tak titip untuk belanja. Karena itu ora larang, akhirnya masyarakat kan yo gak keberatan. Selain itu, gerai masker gratis juga terus ditambah. Satu lagi gerai masker gratis ada di depan Pondok Pesantren Jalan Merpati. Masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan masker secara cuma-cuma. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Agar masyarakat semakin taat terhadap protokol kesehatan, Wali Kota Maidi membuka layanan gerai masker gratis. Gerai tersebut berada di depan rumah dinas Wali Kota Jalan Pahlawan. Tiap harinya, masyarakat dapat mengambil satu masker gratis untuk 1 orang. Tak hanya masker, untuk meningkatkan imun, Wali Kota juga menyediakan susu khusus anak-anak. Melalui gerai masker tersebut, diharap masyarakat Kota Madiun semakin sadar pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Mulai hari ini, saya akan buka gerai masker gratis, susu untuk anak-anak gratis. Artinya apa? Orang yang sehat hari ini bisa mempertahankan kesehatannya, itu hanya prokes. Salah satu prokes pertama masker. Maka kita kasih gratis. Di mana-mana ada kita kasih gratis. Hari ini COVID itu sudah merampas pada anak-anak. Artinya kalau anak sampai kena harus didampingi orang tuanya, dampingi familinya. Karena anak tidak bisa mandiri untuk infus nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Padahal dia di tempat ruang isolasi.
Ini harus kita jaga benar. Maka untuk imun dan sebagainya, susu juga kita gratisan pada anak. Inilah yang kita jalankan, mulai kita jalan untuk kita. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun untuk menyediakan tempat isolasi bagi warga Kota Madiun yang dinyatakan positif COVID-19. Salah satunya dengan memanfaatkan keberadaan gedung sekolah. Apalagi proses pembelajaran tatap muka masih belum dimulai. Wali Kota Madiun beserta Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Madiun meninjau beberapa sekolah yang rencananya akan digunakan sebagai tempat isolasi terpadu. Rencananya terdapat 6 bangunan SD dan SMP negeri di Kota Madiun tengah disiapkan untuk tempat isoter pasien COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi bakal menggunakan 12 bangunan sekolah baru yang ada di sekitar puskesmas untuk dijadikan tempat isoter tersebut. Nantinya ke-6 bangunan sekolah itu akan dijadikan sebagai tempat untuk merawat pasien kategori OTG atau orang tanpa gejala. Sehingga diharapkan tidak ada lagi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Bangunan sekolah yang disiapkan juga dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana penunjang perawatan pasien, seperti bed, perawat yang memantau kesehatan pasien, makanan, vitamin, hingga oksigen. Fasilitasnya yang jelas bed, kamar mandi lengkap semua, terus host fan. Setelah host fan, di situ nanti ditunggu ada kurang lebih 6 perawat ya, yang akan bersama tinggal kita lihat nanti jumlah pasiennya berapa. Di situ nanti jelas makan. Setelah makan semuanya, di situ ada oksigen. Tapi kan OTG itu kan tidak harus membutuhkan oksigen, tapi kita siapkan semuanya. Dengan adanya tempat isolasi terpadu juga mempermudah tenaga kesehatan, karena tidak bolak-balik memantau ke rumah warga satu persatu yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Wali Kota menambahkan, masing-masing bangunan sekolah yang dijadikan pilot project bakal menyediakan 10 ruang kelas untuk tempat isoter. Per kelasnya bisa menampung 100 tempat tidur. Kota Madiun kota layak anak, bahkan predikat yang diraih beberapa tahun belakangan tersebut meningkat kini. Kota Madiun menyandang status kota layak anak dengan predikat Nindya. Sederet program dan inovasi pemerintah Kota Madiun dalam melindungi hak anak diganjar penghargaan bergengsi. Tahun ini Kota Madiun sukses menyabet predikat kota layak anak atau KLA Nindya. Artinya, Kota Madiun naik kelas dari kategori madya yang disandang sejak 2019 lalu. Wali Kota Madiun Maidi dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi hadir secara langsung untuk menerima penghargaan yang diselenggarakan secara virtual di Gedung GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Menurut Wali Kota Maidi, keberhasilan Kota Madiun menyabet gelar Kota Layak Anak kategori Nindya menjadi bukti bahwa Kota Madiun ramah dan layak untuk anak. Kota Madiun pertama kali menyabet Kota Layak Anak Pratama pada tahun 2017. Kategori tersebut sukses dipertahankan hingga pada 2019, Kota Pendekar mampu meraih Kota Layak Anak Madya. Wali Kota menyebut pihaknya terus menelurkan sederet program dan kebijakan yang ramah anak. Salah satu contohnya pemenuhan fasilitas ramah anak seperti taman baca di alun-alun dan ruang terbuka hijau atau RTH lainnya. Kedepan, pemerintah kota berencana untuk menyediakan sudut baca dan tempat bermain bagi anak-anak di rumah sakit atau mal yang dapat dimanfaatkan secara gratis.
Menurut Wali Kota, salah satu tantangan untuk bisa menyabet kota layak anak utama yakni mensterilkan Kota Madiun dari paparan asap rokok. Seluruh area terbuka di Kota Pendekar juga wajib steril dari reklame rokok. Wali Kota optimis Kota Madiun mampu naik kelas menggapai kategori puncak dari predikat kota layak anak tersebut. Salah satu yang nanti ini sudah kita koordinasikan rapat dengan Bapeda semuanya, untuk ke utama itu kita semua harus bebas, tidak ada rokok. Artinya reklame rokok itu tidak ada semua, BTD dan sebagainya. Nah, ini nanti kita coba ke sana. Konsekuensinya memang pendapatan reklame turun, tapi kota ini betul-betul untuk layak untuk anak. Jadi tinggal itu, saya kira nggak sulit lah untuk ke utama. Tadi seluruh Indonesia ada 4, kita masih di bawahnya. Insya Allah tahun depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Air merupakan kebutuhan vital masyarakat. Karenanya, pemerintah Kota Madiun berupaya memenuhi kebutuhan air masyarakat semaksimal mungkin. Tidak hanya kebutuhan air bersih, tetapi juga kebutuhan air minum kemasan. PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun bakal mengembangkan usaha pemenuhan air minum kemasan tersebut dalam waktu dekat. Air mineral kemasan yang diberi nama Perumda Air Minum itu ditargetkan berproduksi optimal mulai minggu depan. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan segala sesuatu yang dibutuhkan PDAM akan dilengkapi agar segera berproduksi minggu depan. Diharapkan PDAM tidak hanya menyuplai kebutuhan air bersih untuk mandi dan mencuci, tetapi juga ada air minum kemasan murah tetapi berkualitas. Hal itu diungkapkan mantan Sekda Kota Madiun tersebut saat meninjau kesiapan PDAM Tirta Taman Sari Jumat 30 Juli 2021. Hari ini saya didampingi tiga direksi bahwa kita akan produk air mineral PDAM Madiun, air mineral murah untuk masyarakat. Artinya kualitasnya bagus, tetapi harganya murah. Nah, hari ini tapi sudah kita cek kurangannya apa, semuanya dicukupi. Dalam waktu dekat ini harus sudah bisa kontribusi pada masyarakat. Jadi artinya kualitasnya bagus. Kalau air itu diambil dari Surabaya, dia akan kena beban transport tinggi. Tapi kalau di sini tidak kena beban transport, tentunya harganya turun. Nah, ini kalau harganya turun, yang membuat PDAM dan ini yang mengkonsumsi adalah masyarakat Kota Madiun, sehingga kebutuhan masyarakat Madiun itu khususnya untuk air ini harganya bisa ditekan. Yang biasanya umpamanya itu 1 galon 15.000, mungkin di sini 10.000, maka sisa dari kebutuhan air ini masyarakat yang era COVID ini bisa digunakan untuk yang lain. Tidak hanya kemasan galon, PDAM Tirta Taman Sari akan memproduksi air mineral kemasan botol dan gelas. Harapannya bisa menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat. Wali Kota siap meningkatkan kapasitas produksi, namun tentu menyesuaikan minat pasar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hibur warga yang tengah isolasi, sejumlah seniman gelar konser di Asrama Haji. Informasinya sesaat lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Hiburan dipercaya dapat membantu mengurangi stres hingga meningkatkan imunitas. Berbekal itu, sejumlah seniman di Kota Madiun menggelar konser gratis untuk memberikan hiburan kepada warga yang tengah menjalani isolasi. Informasi ini akan kami rangkai dengan kepedulian dermawan yang memberikan makan dan selimut bagi tunawisma berikut ini. Beberapa orang dengan menggunakan masker tampak berjoget mengikuti alunan lagu yang dibawakan oleh musisi asli Madiun, Le Dahlan. Pria bernama lengkap Dahlan Effendi itu sengaja bernyanyi untuk menghibur pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit Lapangan atau RSL Wisma Haji Kota Madiun, Jumat 30 Juli 2021.
Terhitung, 3 lagu dibawakan oleh Lek Dahlan di lokasi zona hijau. 3 lagu tersebut merupakan hits andalan karyanya, yakni Los Dol, Das Gerih, dan Proliman Joyo. Meskipun penampilannya menggunakan alat seadanya, namun tak mengurangi antusiasme para pasien yang tengah berjemur untuk berdendang dan berjoget bersama. Jadi hari ini saya berinisiatif untuk menghibur teman-teman yang sedang melakukan isolasi di Asrama Haji Kota Madiun. Tujuannya mereka biar lebih terbangun, lebih meningkat imunnya, dan mereka di sini terhibur dengan kita. Mudah-mudahan semuanya nanti pulang dengan selamat, gitu aja. Musisi berambut gondrong itu mengaku RSL adalah lokasi pertama yang dikunjunginya untuk menghibur pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi setelah selama hampir 2 tahun vakum manggung karena pandemi. Lek Dahlan mengatakan tak menutup kemungkinan penampilan selanjutnya dirinya akan menggandeng seniman lain untuk menghibur pasien COVID-19. Respon baik berkat hiburan gratis itu tak hanya datang dari pengakuan sang musisi saja, namun salah satu pasien yang sedang menjalani isolasi juga mengamininya. Dia adalah Adrin Rosadi. Dirinya mengapresiasi kepedulian Lek Dahlan terhadap pasien COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ada banyak cara yang dilakukan untuk membantu meringankan beban sesama, seperti yang dilakukan oleh sekumpulan warga Kota Madiun yang tergabung dalam rumah makan gratis. Kegiatan tersebut dikemas dengan cara berbeda, yakni dengan membagikan selimut dan makanan kepada tunawisma dan para tukang becak yang berada di wilayah Kota Pendekar. Sebanyak 150 selimut dibagikan dengan cara menyusuri lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Umi Mubalikhotul Diniyah, selaku penggagas terselenggaranya kegiatan tersebut menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Apalagi pandemi belum usai dan banyak masyarakat yang terdampak. Maka dari itu, ia beserta anggota lainnya berinisiatif untuk membantu meringankan beban mereka. Selain itu, cuaca belakangan juga tengah tidak bersahabat dan cenderung dingin. Diharapkan dengan membagikan selimut dapat membantu menghangatkan mereka. Menurut Umi, selimut yang dibagikan merupakan hasil donasi para dermawan. Pengumpulan donasi pun hanya membutuhkan waktu 3 hari, namun jumlah donasi yang terkumpul melampaui target. Kegiatan malam hari ini alhamdulillah kita akan berbagi selimut sama berbagi makan malam gitu. Karena kemarin itu nggak sengaja kita tiba-tiba ada ide pengen membagikan selimut gitu kan, karena ini kan lagi masa cuaca dingin ya, terus apalagi pandemi, terus akhirnya ada ide itu. Dan alhamdulillah yang awalnya kita hanya target 100, sekarang malah lebih. Antusiasme masyarakat Madiun dalam membantu itu sangat luar biasa sekali. Sebelumnya, Umi dan suami membuka rumah makan gratis yang berlokasi di Jalan Mundu 3 tahun lalu. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk sedekah mereka kepada warga yang membutuhkan. Hingga saat ini, kegiatan sosial kemanusiaan berkembang hingga pembagian selimut bagi warga yang membutuhkan. Kedepan, dia berharap kegiatan yang dilakukan bisa terus berkembang dan dapat menjangkau ke daerah lainnya. Sehingga semakin banyak warga yang terbantu, serta memberikan inspirasi dan menyebarkan semangat positif kepada sesama. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali menerima bantuan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR.
Kali ini bantuan berasal dari Klinik Kecantikan Larissa Aesthetic Center Madiun. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh owner salon kecantikan kepada Wali Kota Madiun Maidi pada Selasa 27 Juli di halaman Balai Kota Madiun. Sejumlah bantuan yang diberikan diantaranya 6 unit tempat cuci tangan portable injek dan 40 box masker. Total keseluruhan bantuan sebanyak Rp12.540.000. Wali Kota Madiun Maidi menyebut saat ini dan seterusnya protokol kesehatan harus tetap ditingkatkan, utamanya di lokasi umum yang terdapat masyarakat berlalu lalang. Sehingga dengan adanya CSR berupa tempat cuci tangan portable ini akan memudahkan masyarakat Kota Madiun mencuci tangan baik sebelum beraktivitas maupun setelah beraktivitas. Rencananya tempat cuci tangan portable ini akan diletakkan di beberapa tempat umum yang dengan mudah dijangkau oleh masyarakat Kota Madiun. Sedangkan untuk masker akan dibagikan langsung kepada warga. Sementara itu, owner Larissa, David Kurniawan mengatakan bahwa CSR ini merupakan bentuk kepedulian sosial usaha miliknya untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Harapannya, bantuan yang diberikan ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Madiun dan masyarakat luas khususnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam upaya meningkatkan dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Madiun telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya media sosial yang saat ini telah digunakan masyarakat untuk kepentingan bersosialisasi serta sebagai penyampai pesan baik oleh individu maupun kelompok. Sehingga keberadaannya sangat erat dengan masyarakat. Klik WA Madiun Kota hadir dalam genggaman tangan sebagai wujud keberadaan pemerintah Kota Madiun di tengah masyarakat. Klik WA Madiun Kota merupakan aplikasi berbasis mobile dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi serta pengaduan kepada pemerintah Kota Madiun. Perangkat daerah yang terhubung dengan aplikasi ini adalah seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Cukup dengan mengirim pesan WA ke nomor 0811 3135700 atau klik link https://klikwa.net/112 dari browser di laptop, PC, maupun handphone. Kemudian masyarakat akan diberikan link pilihan aduan sesuai yang dibutuhkan. Di antaranya, layanan kegawat daruratan, aduan parkir, aduan ketertiban, aduan PJU, jalan rusak, layanan Wi-Fi, e-kinerja, jaringan OPD, dan aduan pelayanan publik lainnya. Setelah menekan link, masyarakat cukup mengetik data yang diminta, kemudian dikirim kembali. Pesan aduan yang dikirimkan akan diterima oleh petugas call center Madiun Siaga 112 yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti dalam waktu sesegera mungkin. Klik WA Madiun Kota, hadir memberikan pelayanan secara cepat, tepat, cermat, dan profesional. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1443 Hijriah sebentar lagi. Muharram merupakan momen spesial khususnya di Kota Madiun. Banyak kegiatan dari perguruan pencaksilat selama suro tersebut. Namun kegiatan tahunan itu terancam ditiadakan jika Kota Pendekar masih dalam status PPKM level 4 maupun level 3. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para ketua perguruan untuk sama-sama menurunkan level PPKM di Kota Madiun. Hal itu diungkapkannya saat rapat koordinasi eksternal dalam rangka persiapan Ops Aman Suro Semeru 2021 di Polres Madiun Kota, Kamis 29 Juli 2021. Wali Kota memastikan tidak akan ada kegiatan suro jika Kota Madiun masih berstatus PPKM level 4. Seperti diketahui, perpanjangan PPKM level 4 dijadwalkan hingga 2 Agustus nanti.
Namun belum dapat diketahui apakah akan diperpanjang atau level PPKM Kota Madiun diturunkan pemerintah pusat. Sedang 1 Muharram jatuh pada 10 Agustus mendatang. Artinya masih ada waktu untuk sama-sama berjuang menurunkan level PPKM di Kota Madiun. Wali Kota berharap masyarakat untuk terus disiplin protokol kesehatan. Petinggi perguruan juga memiliki tanggung jawab untuk semakin mendisiplinkan masyarakat. Wali Kota, SE-nya Bupati selesai pakai itu. Semua kegiatan itu kita mengacu dari level. Nah, level 4 kudu ini kan sana. Nek pengen ada kegiatan rodok bebas, ayo bareng-bareng level ini diunggah ini menjadi level 1 atau level 2. Untuk menuju level 1, level 2 bagaimana? Ayo bareng-bareng mendisiplinkan prokes ya di masyarakat. Ayo bareng-bareng masyarakat ini diajak semuanya sehat, tertib. Nah, siapapun yang akan punya kegiatan besar itu ya paling tidak punya kewajiban itu. Tetapi kalau levelnya masih 4 ya tidak bisa. Karena itu sudah ketentuan dari pusat seperti itu. Kita nggak bisa. Selain itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan menyebut kegiatan budaya Bulan Suro belum dapat dilakukan biarpun PPKM turun di level 3. Dewa tak segan-segan mengeluarkan sanksi pidana jika tetap ada pelanggaran. Namun hal itu dipastikan sebagai senjata pamungkas. Artinya, upaya pendekatan akan tetap diutamakan. Baik, begini, yang pertama itu tentunya kita akan mengupayakan untuk pendekatan dulu. Ya, pendekatan jauh-jauh hari. Ini masih tanggal 9, kami sudah dari kemarin sudah melakukan pendekatan-pendekatan baik secara langsung maupun anggota kami. Gunanya apa? Untuk menyampaikan bahwa kita sama-sama prihatin dulu lah. Prihatin dulu mengingat apa yang sudah disampaikan tadi dalam rapat juga banyak korban, ya tidak sedikit, dan ini bukan main-main. Banyak yang terpapar positif. Nah, keselamatan masyarakat adalah yang utama pada masa pandemi. Kalau misalkan ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita dari perguruan pencaksilat yang terus melaksanakan atau mencoba melaksanakan suranan ini, manakala kita masih di level 4 dalam PPKM, ataupun nanti turun level kita, karena kita sudah berupaya ini, turun menjadi level 3, pun kegiatan budaya, sosial, berkumpul, olahraga dilarang. Terkait personil, Kapolres menyebut akan menyiagakan sekitar 500 personil untuk Ops Aman Suro Semeru 2021 nanti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun berencana akan memberikan bantuan beasiswa kepada anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi saat memimpin rapat dinas secara virtual bersama para OPD dan kepala sekolah Senin 26 Juli 2021. Wali Kota menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan inventarisir apakah ada anak baik pelajar atau mahasiswa yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Nantinya, mereka akan mendapatkan bantuan hingga beasiswa sesuai dengan kebutuhan. Selain menginstruksikan agar dinas terkait melaksanakan inventarisir, Wali Kota juga membahas bantuan dan beasiswa bersama dengan Forkopimda. Pembahasan terkait perubahan perwal untuk menambah anggaran bantuan sesuai dengan jumlah yang telah didata. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga berpesan kepada seluruh ASN agar dapat menjadi contoh di lingkungannya. Salah satunya dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tingkat kematian di kota ini kan 300 lebih. Pada yang meninggal itu masih punya anak mahasiswa. Ditinggal bapaknya atau ibunya. Ini kita inventarisasi. Sehingga nanti kita beri beasiswa ke perguruan tinggi, jangan sampai putus. Kita beri beasiswa jangan sampai putus, sehingga kita inventarisasi semua yang korban COVID ini, yang berdampak sosial semuanya kita rembuh semua. Pemerintah hadir di sana. Dengan kondisi inilah insya Allah semua kesulitan warga ini sudah bisa kita selesaikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Penanganan pandemi COVID-19 dalam masa perpanjangan PPKM level 4 di Kota Madiun harus maksimal. Karenanya, monitoring dan evaluasi terus dilakukan bersama Forkopimda. Wali Kota Madiun Maidi berharap pandemi COVID-19 di Kota Madiun semakin dapat terkendali ke depan. Berbagai hal mengemuka dalam rakor tersebut, mulai penambahan kasus dan tingkat keterisian ruang perawatan, bantuan-bantuan hingga vaksinasi. Wali Kota menyebut penambahan kasus konfirmasi masih terus terjadi. Angkanya juga tidak sedikit. Namun angka kesembuhan juga terus meningkat. Karenanya, Wali Kota mengajak untuk tidak lengah dan terus waspada. Selain itu, Wali Kota menginstruksikan vaksinasi untuk terus dimasifkan. Vaksinasi di Kota Madiun sudah cukup baik, setidaknya mencapai 48% dari sasaran saat ini. Sejatinya, sudah lebih dari 50% jika target sasaran tidak ditambah dari pemerintah pusat. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk TNI Polri yang turut melakukan vaksinasi untuk mempercepat pembentukan kekebalan kelompok. Sementara itu, dalam rakor juga mengemuka pembahasan mengenai bantuan-bantuan. Wali Kota mengharap sistem terpadu untuk bantuan jalan lagi, artinya semakin memudahkan masyarakat dan petugas. Selain itu, untuk menghindari adanya double bantuan. Terakhir, Wali Kota menyebut minat masyarakat untuk menjadi relawan tim pemulasaran jenazah cukup tinggi dilihat dari banyaknya lamaran yang telah masuk. Wali Kota menyebut tim khusus pemulasaran jenazah dengan protokol kesehatan akan segera disiapkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Penanganan pandemi COVID-19 terus dioptimalkan, baik pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah bahu-membahu dalam mengatasi pandemi. Hal itu seperti yang terlihat pada Sabtu 31 Juli kemarin. Rapat koordinasi digelar secara virtual dengan dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Berbagai pembahasan terkait penanganan pandemi mengemuka. Salah satunya terkait cara menekan laju penularan dan meningkatkan 3T, testing, tracing, dan treatment di seluruh daerah. Menko Marves menyampaikan Forkopimda harus sinergi dan kompak untuk merangkul ormas dan tokoh yang berpengaruh di masyarakat untuk mengendalikan COVID-19 dan sosialisasi 5M. Dalam kesempatan yang sama, para gubernur se-Jawa Bali juga diminta keterangan terkait progres penanganan di daerah masing-masing. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa saat ini di Jawa Timur pihaknya tengah memaksimalkan isolasi terpadu atau isoter agar para pasien konfirmasi terpantau. Tak hanya dilakukan di provinsi saja, pengoptimalan isoter juga diterapkan di Kota Madiun. Wali Kota Maidi juga mengikuti rakor mengatakan, saat ini isolasi terpadu di Kota Pendekar berada di Wisma Haji dan Rusunawa. Selanjutnya, juga sedang dipersiapkan isoter di 6 bangunan sekolah yang dekat dengan puskesmas. Wali Kota juga menjelaskan lewat isolasi terpadu, tenaga kesehatan dimudahkan karena tidak memantau satu persatu ke rumah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Pasien terkonfirmasi juga terpantau dan diberi vitamin serta obat sesuai kebutuhan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.